Oke ya, di tugas besar ya, tugas besar pemodelan simulasi ini, Anda disuruh memodelkan terkait dengan gerak peluru ya, gerak peluru. Terus kemudian ada beberapa hal yang akan coba dimasukkan, yaitu hambatan udara di sini ya. Jadi kita coba lihat ya. Jadi di sini dijelaskan terkait dengan pergerakan sebuah objek yang ditembakkan dari ketinggian tertentu. Nah, ini dapat didekati dengan menggunakan konsep gerak peluru ya. Jadi kita akan coba lihat simulasi yang Anda akan lakukan, modeling dan juga simulasi yang Anda lakukan adalah menggunakan konsep gerak peluru. Nah, pada kajian yang sederhana, ya, dikatakan di sini, yang seperti apa yang sudah kita pelajari ya, pergerakan objek pada gerak peluru dapat dihitung dengan mengabaikan ya, hambatan udara. Jadi kemarin yang kita kerjakan di 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu lalu sama minggu kemarin, itu adalah mencoba mempelajari terkait gerak peluru dan simulasinya, ya, di mana di situ tidak ada hambatan udara. Nah, untuk kasus tersebut, ya, percepatan gravitasi, ya, sumbu X dan Y diformulasikan dengan persamaan 1 dan 2, ya, di mana G-nya adalah percepatan gravitasi yang karena geraknya itu ke bawah, jadi negatif ya, negatif 9,806. Jadi ini harus teliti, 9,806 meter per second kuadrat, di mana kemarin sudah kita pelajari bahwa AX-nya, percepatan terhadap X itu 0, sedangkan percepatan terhadap Y itu sama dengan G. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, dengan menggunakan nilai percepatan tersebut, ya, posisi objek, posisi ya, XT-YT-nya, ya, XT-YT-nya, dan juga kecepatannya dapat dihitung secara numerik. Ya, seperti ditunjukkan pada persamaan 3-6. Ya, ini ya, 3-6. Ini adalah persamaan numerik 3-6, di mana delta T-nya itu mempresentasikan time step-nya. Jadi ya, akurasi yang kita inginkan sebetulnya tergantung sama delta T. Kalau delta T-nya semakin besar, itu berarti akurasinya pasti akan jauh ya, terkait dengan yang akan kita prediksi gitu. Tapi kalau misalkan delta T-nya makin kecil, ya harusnya itu makin bagus gitu ya akurasinya ya, makin mendekati kenyataannya, analitiknya ya, seperti itu. Nah, adapun kecepatan awal dan terhadap sumbu X dan Y-nya itu dengan menggunakan persamaan 7 dan 8. Di mana di sini ada alfa ya. Alfa itu adalah mempresentasikan sudut tembak. Kemarin sudah kita pelajari ya. Fx0 itu adalah V0 cos theta, Vy0-nya itu adalah V0 sin theta. Ya. Nah, cuma kalau Anda jalankan ini secara standar, artinya tidak ada pengaruh-pengaruh apapun gitu ya, itu nilainya standar. Kalau Anda ingin bonus, ini yang tanda merah, tanda hitam nih ya, ini bonus Anda ya. Jadi Anda coba nanti posisi standar tadi berarti harus dibandingkan dengan yang analitiknya, pastinya kan seperti itu. Ada kasus lain yang mungkin akan kita coba, yaitu Anda melakukan bahwa posisi objek pada waktu sebelumnya itu diperoleh dari posisi versi analitiknya, ya. Jadi kalau yang ini ya, sebentar saya coba coret ya. Jadi ini nilai bonus nih, nilai bonus Anda, ini bonusnya, ini bonus, ini bonus, bonus ya, artinya kalau Anda jalankan berarti Anda dapat nilai bagus, lebih bagus dibandingkan kalau Anda mengerjakan standar gitu, ini bonus. Jadi langkah standarnya kan Anda hitung numeriknya gitu ya, Anda numeriknya hitung, ya numeriknya hitung ya, numeriknya dihitung, terus kemudian Anda hitung analitiknya juga ya, analitiknya dibandingkan kan, analitiknya dibandingkan. Langkah standarnya kan ada seperti itu kan, ya kan. Nah sekarang Anda coba bonus nih, ini kasih bonus di sini, plusnya ya bonus nih. Bonusnya adalah bagaimana kalau misalkan Anda mencoba untuk menggunakan skenario lain, yaitu apa? Ya ini bonusnya ini. Jadi membuat bagaimana kalau misalkan posisi objeknya pada waktu sebelumnya
itu menggunakan atau diperoleh dari posisi versi analitiknya. Ya. Jadi ini nilai ini Anda hitung numeriknya, Anda hitung analitiknya dibandingkan, terus kemudian ini adalah standar. Ya, standar. Ya, dengan animasi misalnya, dengan animasi. Standar ini. Standar ya. Kalau Anda ingin dapat bonus, tambahin ini ya. Dan ini saya kira rumus-rumus ini sudah kita kerjakan ya, kita kerjakan. Coba bahas kemarin minggu lalu ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk memfasilitasinya ya, untuk memvalidasinya seperti tadi saya bilang ya, Anda harus menghitung posisi objek dengan secara analitik. Jadi analitik sama numerik itu harus dibandingkan. Kemudian posisi objek secara analitik dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 9 dan 10. Ya. Xt-nya X0 ditambah Vx0T ditambah setengah AXT kuadrat, kemudian YT-nya akan sama Y0 ditambah V0T, ini plus harusnya ya, karena kita tadi udah ambil apa namanya nilai G-nya itu negatif ya, jadi ini harusnya plus nih. Nanti minta tolong untuk diperbaiki ya. Jadi kenapa plus? Karena AY-nya tadi sudah kita ambil nilainya adalah negatif ya. AY-nya kita ambil sebagai nilai negatif. Negatif G ya tadi ya, di atas ya. Negatif G. Ini positif ya. Ini dibetulkan nanti minta tolong ya. Seperti itu. Nah, ini nilai yang ini ya, hitungan-hitungan yang kemarin kita pelajari kan. Kalau misalkan seperti itu kan kemarin sudah selesai, Anda sudah kerjakan dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita coba masukkan sesuatu yang baru yaitu permasalahan realnya ya. Bahwa simulasi gerak peluru tadi perlu mempertimbangkan apa yang disebut sebagai faktor hambatan udara yang mempengaruhi pergerakan objek. Ya. Secara umum, perhitungan posisi objek dengan gerak peluru dapat mengabaikan atau mempertimbangkan hambatan udara. Jadi perhitungannya sama, baik itu mengabaikan maupun memperhitungkan hambatan udara itu sama. Perbedaan utama pada kedua kasus itu tersebut adalah ekspresi yang digunakan untuk percepatan X dan Y-nya. Jadi untuk kasus kedua, dengan percepatan gravitasi pada suhu X dan Y, itu diformulasikan dengan persamaan 11 dan 13. Di mana D ini adalah, ya ada konstanta ya, konstanta, M-nya ini adalah massa, jadi sudah dimasukkan massanya nih. Jadi kalau kita menembakkan peluru kan pasti ada massanya ya. Kalau kemarin kan kita tidak terlalu memperhitungkan massa ya. Nah, di sini D dan M itu berturut-turut memprestasikan konstanta dan massa objek ya. Konstanta dan massa objek. Di mana AX ya, kalau ada pengaruh udara itu akan menjadi negatif dari D per M PVX-nya, kemudian AY-nya itu akan dengan min G-nya tadi itu dikurangi dengan D per M VY-nya ya. Di mana V-nya itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah dengan V kuadrat G. Jadi V itu adalah di sini disyaratkan memenuhi persamaan Pythagoras ya. Jadi V ini sisi miring dari Fx dan Vx dan Vy-nya. Jadi V-nya itu akan sama dengan akar dari V kuadrat X ditambah Vy kuadrat ya, seperti itu. Ini kalau percepatan tadi mempengaruhi udara masuk ya. Kalau yang enggak kan X-nya 0, AY-nya 0. Jadi seperti itu ya. Jadi Vx-nya juga itu tidak ada hubungannya dengan V itu tidak ada hubungan dengan Vx dan Vy. Untuk kasus ini V-nya itu ada hubungan, yaitu akan sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, tugas Anda apa? Tugas Anda ini Anda lihat di sini. Jadi suatu objek dengan masanya diketahui ya 0,15 kg ditembakkan ya dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per second dengan sudut tembaknya adalah 35 derajat. Nah, D-nya diketahui ya, bersama konstanta tadi 0,0013, sedangkan AT-nya ini ditentukan juga 0,01. Ya. Pertanyaan pertama adalah Anda disuruh menghitung dan membandingkan posisi objek sejak ditembakkan hingga sampai ke permukaan tanah dengan ya istilahnya abaikan dulu terkait dengan udara, hambatan udara.
Kemudian Anda coba bandingkan dengan bagaimana kalau mempertimbangkan hambatan udara. Ya. Ya. Jadi kan Anda banding misalkan tinggi maksimumnya berapa, jarak tempuhnya berapa, kemudian range-nya berapa, jarak terjauh X-nya itu berapa, itu Anda hitung. Nanti Anda bandingkan, Anda analisa lah gitu ya. Seperti itu. Jadi misalkan hambatan udara itu mempengaruhi ketinggian maksimum berapa persen ya, penurunannya atau penaikannya misalnya. Terus kemudian kalau jauhnya ya nanti bisa lihat. Ya tergantung ya kalau misalkan ini belum mengait terkait arahnya juga. Arahnya udah masuk ya. Arahnya AX dan AY udah ada ya. Artinya apakah itu memperlambat atau mempercepat gitu udara itu ya. Ya. Kalau anginnya kenceng menuju suatu daerah terus kemudian daerah itu memang sengaja kita bom. Misalkan kita bom, kita hancurkan misalkan ya, kalau misalkan kita di militer gitu ya. Itu mempengaruhi juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita tembakan dengan kecepatan sekian itu kira-kira jatuh ke tempat sasaran enggak? Kalau misalkan kita memperhitungkannya tanpa hambatan udara, ya tergantung. Kalau misalkan hambatan udara tadi mengarah kepada kita, artinya menghambat peluru kita kan? Artinya bisa jadi jatuhnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan semakin cepat ke depan, sesuai dengan arah dari pelurunya, ya itu bisa saja itu lebih jauh lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tembakkan gitu, ini misalkan sebuah dataran gitu, kalau kita tembakkan meriam dari sini, ya itu kan misalkan kalau hambatan udaranya menuju ke sana, gitu, itu kan pasti kalau misalkan sasarannya di sini, itu kan pastinya akan ya lebih rendah sini lah ya, pastinya kan karena kehambat udara kan gitu. Terus kemudian kalau misalkan arahnya ke sana, ya pastinya dia akan makin cepat, bisa jadi kalau misalkan dengan arah yang sama ya, bisa jadi tidak sesuai dengan sasarannya gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan arahnya ke kiri atau ke kanan, ini kan ini mungkin saya bilang ini arah apa? Ke belakang, arah ke depan, arah ke kiri, ke kanan, itu nanti juga akan membuat sasaran tembak kita juga akan menjadi berpengaruh gitu ya. Mungkin kalau ke kanan ya kita coba tembakan ke kiri sehingga nanti membentuk lengkungan, menemukan sehingga bisa menempuh bisa kena sasaran ini dan seterusnya. Jadi Anda hitung, berarti yang Anda lihat ya tadi kan sudah saya bilang ada nilai standar dan juga ada nilai lebihnya ya. Yang standar itu ya standar dan saya coba tuliskan ini ya. Yang standar ya, yang standar gitu ya. Itu standar berarti apa? Yang pakai analitik dan numerik, membandingkan yang numerik dan analitik. Nah, ini pastinya ada yang Anda harus lakukan ya. Dengan mengabaikan atau mempertimbangkan ya, sebentar, saya coba tarik. Mempertimbangkan mengabaikan atau mempertimbangkan dan mempertimbangkan. Jadi harus dibandingkan dan hambatan udara. Ini yang standar ya, nilai standar. Bonusnya gimana ya? Tadi itu saya bilang kepada Anda yang di depan tadi ya. Jadi di sini berarti bisa coba yang bonusnya tadi itu di depan ya. Apa tuh tadi? Masih ingat nggak? Kira-kira. Bonusnya adalah apa namanya? Nilai analitik ya, nilai apa tadi? Kok lupa saya jadi. Bentar ya. Posisi objek pada waktu sebelumnya. Gimana, Mas? Coba saya terus terang nggak bisa scroll ke atas. Gimana? Posisi objek pada waktu sebelumnya diperoleh dari posisi versi analitik. Oke, posisi objek yang sebelumnya ya? Yang pada waktu sebelumnya. Pada waktu sebelumnya diperoleh dari posisi versi analitik. Ya, diperoleh dari
Posisi versi analitik. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada dua nih yang Anda bisa kejar. Kalau standar ya silakan Anda kalau misalnya standar. Cuma kalau bisa ada kalau misalkan dibikin aja animasinya akan lebih bagus lagi, ada bonus lagi itu ya. Ada plusnya lagi. Jadi standar yang plus gitu. Nanti kalau tambah bonus lagi ya berarti standar plus bonus, standar plus plus bonus. Jadi ada banyak sekali yang bisa Anda usahakan ya. Jadi nilai standarnya gini. Jadi Anda membandingkan yang biasa yaitu numerik dan dan analitik. Kemudian ya ada yang mengabaikan dan mempertimbangkan hambatan udara. Terus kemudian bonusnya adalah posisi objek yang pada sebelumnya itu diperoleh dari posisi versi analitiknya. Nah, terus untuk melakukan validasinya, Anda bandingkan ya, hasil penghitungan numerik untuk kasus pertama ya, tanpa ada hambatan udara. Jadi yang Anda coba validasi itu dengan yang mengabaikan ini ya. Seperti apa yang kita sudah lakukan sebelumnya ya. Sebelumnya kan mengabaikan kan, kita cek dengan kalau misalnya dengan itu seperti apa. Kalau misalnya saya tambahin dengan mempertimbangkan gimana Pak? Lebih bagus, silahkan. Kalau saya tambah misalnya bonusnya juga seperti itu gimana Pak? Lebih bagus lagi. Jadi nilai yang sempurna itu ya tadi itu plus bonus tadi. Plus bonus tadi dengan perlengkapannya misalkan Anda kasih animasinya, bagaimana dia ditembakkan, terus posisi-posisinya seperti apa. Atau mungkin kalau mau dibikin macam simulasi game gitu juga nggak masalah. Di situ nanti Anda bisa masuk-masukkan misalkan kalau AX-nya serubah-rubah gimana, kalau AY-nya serubah-rubah gimana, dan terusnya itu Anda bikin animasi seperti itu akan lebih bagus lagi, gitu, akan lebih bagus lagi. Jadi seperti